Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Saya ingin sedikit review dulu ya. Mapping saya yang kemarin, saya udah bikin analisa kemarin ya di sini, tanggal 12 Juni. Ini mappingan saya jelas banget ya. Analisa QC 12 Juni, di mana saya memberikan informasi untuk buy di harga 3326, 3342 ya. Dan sekarang kita lihat code CUSD. Oke, dia terbang tinggi banget ya. Tinggi banget terbangnya. Kita cek nih 1 jam. Oke, ini ya. Ini before-nya. Oke, before, after. Tapi apakah saya profit? Jujur, demi Allah saya nggak profit. Saya nggak dapat momentum di sini. Karena saya ketika harga di sini saya nunggu momentum di M5 ya. Sekarang kita cek di sini M5. Kita replay ketika harga nyampe sini. Kita ke M5. Nah, di M5 saya nggak lihat momentum di sini. Di sini pun dia bukan jadi BPR. Kalau di sini jadi BPR mungkin saya akan buy di sini. Kalau dia jadi BPR di sini. Nah, kalau kita cek M15 itu agak sedikit tricky. Dia ada BPR tapi ada 2 di sini. EVG-nya. Nah, cuma di sini gede banget nih EVG-nya di sini. EVG-nya gede banget sini. Jadi saya kurang yakin dengan setup di sini. Dan saya berharap dia turun lagi gitu kan ke sini untuk membentuk pola buy. Ternyata dia enggak, dia naik lagi ya. Kita lihat sekarang. Langsung naik ke atas ya tanpa muncul pola buy di situ. Kenceng banget naiknya. Dan sekarang dia naik lagi, kenceng banget naiknya. Luar biasa. Saya nggak dapat momentum. Saya agak sedikit kesel ya. Momentum swing saya nggak dapat. Kemarin saya di sini saya kena stop loss buy di sini. Saya kena stop loss kemarin buy di sini. Price kena SL saya, lalu terbang ke target. Kalau di ini price belum muncul konfirmasi, price sudah terbang duluan. Saya merasa agak-agak gimana gitu ya. Kalau seperti ini tradingnya nggak mulus ya, kadang-kadang tuh gampang gitu. Masuk zona muncul konfirmasi, masuk zona muncul konfirmasi, tapi ini enggak, agak sedikit sulit gold sekarang. Jujur agak sulit bagi saya gold sekarang. Sulit. Oke. Sekarang kita akan analisa XYZ ya. Ini adalah mapping saya yang saya share di Telegram membership. Saya akan share bagaimana cara saya breakdown. Sebentar. Sepertinya ini penting karena nggak semua orang apa namanya bisa kayak gini ya. Maksudnya nggak semua orang punya plan. Nih, daily time frame. Saya bilang penjelasannya time frame daily terjadi boss breakout structure dan sudah koreksi hingga level optimal trade entry. Lalu naik lagi dari zona tersebut dan diprediksi akan melanjutkan dan kenaikan membuat new ATH. Ini ya. Ini sebelumnya ya. Nah, ini kita lihat apa keterangan di bawahnya. Daily juga respect BPR dan respect order block yang ditandai dengan zona kuning. Oke. BPR order block. A4 time frame. Di sini jelas sekali setelah contoh price respect optimal trade entry itu kenapa saya berani ambil buy semalam, tapi kena SL duluan. Oke. Nih saya kemarin ngambil buy di sini ya, cuman saya kena SL duluan. Saya gagal lagi dapat momentum untuk buy, gagal lagi saya. Aduh. Nah, ini kita lihat 1 jam, ini before-nya ya. Before-nya saya share. Simpulannya adalah di daily respect OTE bullish, di H4 respect OTE bullish setelah cok, di H1 membuat bos baru, jadi kita bisa mencari buy di saat harga pullback ke demand. Pas harga pullback ke demand, saya justru nggak dapat buy apapun. Saya agak sedikit blunder ya. H4. Oke, sekarang kita akan analisa lagi ya. Kita akan cek dari daily. Daily diprediksi dia akan naik sampai sini nih. New ATH, new ATH. Ini buy side liquidity ya. Sini adalah breakout structure ya. Breakout structure. Saya ulang ya guys ya, breakout structure. Dan di sini dia respect Fibonacci OTE ya kalau kita cek ya. Ini OTE-nya di sini ya. Banyak yang belum paham OTE itu apa. Ini kan Fibonacci ya. OTE itu 3 angka utama. 3 angka utama tuh di sini. 062 ya. 0705. Oke, dan 079. Nah, ini settingan Fibonacci-nya ya. Kalau mau lihat silakan ya. Saya spill ya. Nih. Settingannya buat saya spill ya. Silakan di screenshot kalau mau samain aja ya.
Warnanya boleh samain atau beda silakan, tapi angkanya harus sama kayak gini, harus sama kayak gini. 0, 062, 1, 0705, minus 027, minus 2, 05, 079, minus 1. Nah, pokoknya samain aja baris juga ya, oke? Nah, sekarang kita lihat dia spek OTE dan terbang. Sini kita lihat, sini ada BPR bullish ya. Dan di sini ada order block bullish. Oke. Sekarang kita lihat di H4. Di H4 sekarang kita lihat. Kita hapus dulu. Oke. Dari sini. Di sini terdapat change of character cell ya awalnya ya. Change of character cell. Lalu di high value dipecah ya. Dipecah. Jadi shock buy ya. Oke. Sekarang kita lihat. Ini inducement ya. Ini inducement ya. Inducement. Kalau kita pakai Fibonacci juga, nah dia udah masuk OTE nih. Udah masuk OTE, itu kenapa kemarin saya fokusnya di buy. Dan kemarin kan saya bilang dia mau ke sini ya. Sekarang sesuai ya. Dia ke sini ya. Buy set liquidity. Nah, ini kita lihat ya, ini kompresi ya, kompresi H4. Ini kalau 1 jam dia ada struktur di situ. Sini kita lihat 1 jam ya. Strukturnya gimana? Sini ada MSS ya. Kita akan breakdown dulu analisanya, baru kita akan bisa menyimpulkan di mana kita akan cari zona entry. Ini break of structure ya. Kenapa break of structure? Karena di sini dia ngambil inducement. Ngambil inducement di sini. Nah, inducement. Ini inducementnya ya. Inducement. Lalu sini ada pullback lagi ya, pullback lagi. Dia bikin boss lagi ya. Ini inducement di sini nih. Inducement. Dan dia bikin boss lagi di sini. Oke. Nah, kita luruskan. Nah, dia di sini kita lihat. Di sini apakah dia ada inducement? Nggak ada ya. Nggak ada. Dia langsung pullback ke sini. Di sini ada EVG ya. Ini kalau pakai Fibonacci setelah boss dia masuk OTE kayaknya. Oh iya, bentar, masuk OTE dia ya. Masuk OTE terus terbang. Masuk OTE terus terbang. Nah, kita lihat sini, ini kan demand ya. Demand. Sebentar. Demand. Sini juga demand. Demand. Sini juga di respect demand. Nah, sekarang di mana kita akan mencari zona untuk entry? Harga udah ngebreak sini ya. Ini H4 udah jadi bos di sini ya. H4 udah jadi bos. Dan sekarang di sini kita belum lihat peluang lagi nih. Kalau misalkan kita cek di sini belum ada peluang lagi ya. Jadi kita harus menunggu dulu nih POI terbentuk di sini, sekitar sini. Kalau misalkan dia turun ke sini ya. Ini kan ada pullback sini ya. Nah, ini inducement nih. Inducement. Jadi kalau misalkan dia turun ngambil inducement, CISD. Ngambil inducement, kita akan cari buy di sini. Misalkan dia turun. Tapi kalau dia melakukan kenaikan lagi, kita akan cari continue atau kita akan cari sell di atas untuk counter. Oke. Karena kalau udah terjadi boss dia akan pullback ya, seperti ini strukturnya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Oke, itu aja ya guys ya. Saya akhiri. Buat teman-teman yang mau gabung ke membership buat dapetin mapping dan sinyal, saya boleh ya hubungi admin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.